Positioning hidrasi itu penting banget. Biasanya kan kita 2,5 liter per hari kita bisa melakukan minum itu di setiap saat. Ternyata kalau pakai sepatu lari lebih kencang larinya ya? Pakai sepatu lari. Sumpah beneran tapi saya ngerasa kayak gitu. Iya. Kita menyediakan menu makan sahur dan mereka bisa konsumsi sepuasnya atau all you can eat. Setuju gak tapi kalau misalnya orang lari tuh kadang suka kepikiran, aduh pengen makan apa ya nanti gitu. Oh itu udah pasti sih dalam pikiran. Dengan adik-adik kan biasanya member itu banyak yang baru-baru, muda-muda. Bener. Karena kita tidak bisa pungkiri culture-nya itu berbeda. Beda lah. Kau pernah dengar nggak ada orang ini bisa koma hanya karena dia kekurangan air mineral? Halo semuanya, kenalin gue Rishad. Hari ini gue bakalan take over Aqua Cool of Podcast, di mana gue akan ngomongin tentang sports culture di Indonesia. Nah, sekarang gue sudah ditemani oleh Kak Meli, seorang sports entusias. Yeay, halo. Selamat siang Kak Meli. Selamat siang Kak Rishad. Apa kabar? Baik, aduh aku terpesona sama Kak Rishad ya. Makasih banyak. Oke, langsung aja kita mulai deh dari pertanyaan pertama nih ya. Gue penasaran banget sebenarnya kan lo ini kan adalah salah satu orang yang bergerak di komunitas sahuran ya. Yes, komunitas lari lebih tepatnya sih. Komunitas lari, iya. Betul ya kan, sahuran. Betul. Ya kan? Jadi akhir-akhir ini tuh kan muncul sports movement yang baru nih di bulan Ramadan, yaitu yang bernama sahuran ya kan. Yep. Nah gue penasaran gimana sih sebenarnya awalnya kepikiran bikin sahuran? Jadi awal mulanya adalah karena gue juga pelari. Jadi awal mulanya gue pelari yang cukup passionnya tuh. Kemudian pada akhirnya biasanya kan kita kalau ngelihat bulan Ramadan itu banyak orang yang mulai stop dengan olahraga ya. Benar. Banyak yang lebih fokus ke ibadah puasanya. Yes, ngantuk soalnya. Iya. Iya. Nah, di situ gue melihat bahwa ini adalah something yang potensial kalau kita buat sebuah event mengumpulkan para penggiat olahraga ini di satu tempat gitu. Akhirnya awal mulanya gue buat itu adalah komunitas lari berkumpul sekitar 200 orang. Gue iseng buatlah sahuran di tahun 2023. Oh, gitu. Dari 2023 nih berarti ya? Yes, dari 2023. Nah, ternyata mereka itu perlu banget gitu wadah yang untuk menaungi mereka berolahraga di bulan Ramadan. Oh iya. Soalnya emang banyak ya orang di bulan Ramadan itu kayak mau olahraga tuh. Itu menurut saya sendiri pribadi nih ya, itu juga emang challenge yang gede banget sih untuk olahraga di bulan Ramadan. Nah, the reason why gue buatnya itu adalah di waktu transisi. Jadi setelah sholat tarawih, kemudian mereka istirahat dulu, tidur. Nah, dini hari mereka lari, kemudian menjelang sahur. Makanya buatlah sahuran. Jadi benar gak sih ada gap di sports culture pas lagi bulan Ramadan ini? Pasti ada. Jadi kalau kita merasakan, tapi mungkin sekarang udah mengalami perubahan ya. Kalau sebelumnya itu ada gap culture. Jadi ketika menuju bulan Ramadan, orang tuh banyak yang, ayo kita olahraga puas-puasin karena bulan Ramadan ini kita mulai fokus ibadah puasa. Tapi sebenarnya di bulan Ramadan itu malah waktu yang tepat untuk kita tetap berolahraga. Oh gitu. Betul. Kenapa? Karena ya kita juga perlu olahraga, ibadah puasa. Banyak sekarang para pelari pun mulai tahu kalau kita olahraga pagi pun itu sebenarnya nggak ada masalah. Selama memang intensitas larinya itu low. Oh. Gitu. Karena kan intensitas lari itu ada yang lumayan high, medium, kemudian low kan. Sebenarnya lebih ke pace-nya ya. Nah, kalau misalkan kita tetap mau hanya menjaga kebugaran tubuh, itu sangat disarankan untuk lari dengan low intensitasnya atau low intensity-nya gitu. Berarti pelan-pelan aja larinya gitu ya. Lari santai, jogging aja. Dan jaraknya juga nggak perlu terlalu jauh atau nggak bebas perlu. atau gimana? Sebenarnya tergantung pencapaian. Kadang ada yang mau jaga hanya performance-nya tetap stabil, tapi ada yang ingin meningkatkan performance. Oh, gitu. Pas puasa nih? Iya, ada, jangan salah. Wah, luar Jadi biasa. biasanya yang ikut major marathon ini mereka udah ada timeline menu latihannya yang harus tetap mereka jalani di bulan Ramadan. Ini Mamba mentality ini. Iya, betul. Iya. Tapi apa kalau di sahuran itu biasanya berapa kilo kalau lari itu? Kalau sahuran kita buat dari tahun 2023 sampai 2024 itu hanya fokus di kategori 5K. Oh, 5K. Yes. Yeah. Tapi di tahun ini berbeda.
di tahun ini kita Lebih jauh lagi. adakan satu kategori lagi yaitu 10K. 10K jauh sih itu. Lumayan. Jauh. 2 kali lipatnya, dan itu masuknya udah long run. Jadi memang udah cukup masuk ke mungkin high intensity ya untuk latihannya supaya mereka tetap stabil. Jadi kalau yang cuma carinya fun run, disarankan untuk ngambil kategori 5K. 5K Tapi aja bener. betul. Tapi kalau emang mau sedikit menunjukkan performance-nya, nah itu boleh ambillah kategori 10K. Iya, mungkin kalau 5K nggak begitu berasa, ya udah ngambil 10K lah baru gitu ya. Yes, tapi harus tetap tahu tubuh masing-masing, jangan memaksakan gitu. Ini tapi tadi, jadi dia tuh larinya tuh setelah sahur atau sebelum ya tadi? Sebelum sahur. Sebelum sahur ya? Yes. Jadi lari dulu baru sahur Lari gitu dulu, tadi ya? baru sahur. Kenapa? Karena kita ngambil golden window-nya. Jadi ketika mereka olahraga, itu kan setiap kita olahraga apapun ya, nggak cuman lari, kita tuh punya 45 menit waktu yang dinamakan adalah golden window. Oke. Golden window itu adalah waktu yang tepat untuk kita refill protein atau refill food ke dalam tubuh. Makanya kita lakukannya adalah setelah lari. Dan mereka bisa makan sahur. Jadi biar selain olahraganya dapat secara kesehatan, secara manfaat di tubuhnya juga dapat. Oh oke. Jadi lari dulu misalnya 5 kilo atau 10 kilo, Yes. baru sahur habis itu gitu Betul. ya? Tapi biasanya kalau habis lari misalnya, Ya, itu bisa langsung makan gak sih? Atau perlu dijedain dulu misalnya? bisa. Tapi tetap dengan kapasitas ya. Biasanya kalau habis lari tuh rata-rata banyak yang mereka mengkonsumsi dulu adalah air putih atau air mineral, hidrasi dengan aqua. Oh gitu. iya benar. Saya juga mau hidrasi dengan aqua nih sekarang soalnya. Terima kasih asisnya ya. Iya, kemudian juga mereka refillnya juga menggunakan pisang kayak gitu sementara. Oh iya, pisang bener. Betul, untuk mengisi energinya sementara. Tapi kan itu masih ada waktu yang cukup lama tuh 45 menit. Yes. Nah, itu baik sekali kalau mereka langsung refill dengan makanan makronutrien gitu. Kayak nasi gitu maksudnya? Yes, nasi, protein, fiber, nah itu juga bagus. Di waktu 45 menit itu. Tapi kenapa sih Jakarta kok butuh sahuran? Kenapa Jakarta butuh sahuran? Kan ada olahraga lain tuh ya kan, bisa mau olahraga apa malam-malam misalnya kemana, gym atau apa? Yes, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat pagi mau berangkat kerja macet banget, Bener. ya kan? Sekarang siang pun macet, walaupun banyak yang udah di kantor misalkan, atau Iya, udah iya, banyak iya. yang beraktivitas di kantor masing-masing. Tapi kita ketahui bahwa siang pun tetap macet gitu. Sore pulang kerja pun macet. Waktu yang tepat untuk kita bareng-bareng lari bersama pelari itu adalah ya malam ya, atau dini hari ya. Iya, nggak ada orang soalnya ya. Ada, cuma mungkin secara Sedikit. intensitas kendaraannya mulai sedikit Ya. gitu. Tapi di balik itu juga Jakarta juga lagi nyaman-nyamannya lah gitu, tidak terlalu bising. Benar. Kemudian juga kita menghidupkannya dengan para pelari yang berlari di jalan kan, Iya. itu. Lebih ke sana sih Kak Rishad. Ya pasti apa dari segi udara juga lebih enak gitu ya. Betul, betul. Dari segi udara juga lebih enak dan polusinya berkurang ya. Iya. Karena kan intensitas kendaraannya udah sedikit ya. Udah dikit, udah pada di rumah semua. Benar, Ya kan? Mau gitu. nyiapin sahur di rumah ya. Jadi Iya, mungkin sebagian yang memang suka olahraga ya mereka memilih untuk melakukan kegiatan sahuran. Iya. Gimana tapi running sebagai community? Wow, kalau ngomongin komunitas dengan lari ya, atau running community, sekarang ini mungkin banyak sekali running community di Jakarta maupun di Indonesia. Ya, saya perhatiin banyak sih emang. Banyak sekali. Kenapa? Ya karena itu adalah sebuah wadah atau organisasi yang kita sama-sama berbaur memiliki satu tujuan, yaitu olahraga lari kan. Tapi dengan mencari suatu kenyamanan gitu kan. Nah makanya dengan visi misi yang mungkin setiap running community tuh punya visi misi yang berbeda. Ya aku kan juga salah satunya yang punya komunitas lari wanita, khusus wanita gitu kan. Itu namanya Women Support Woman gitu. WSW ya? Yes, Oh, WSW, iya. WSW Community. Kenapa? Berarti saya nggak bisa ikut di situ ya berarti ya? Nah kita ada satu lagi namanya Men Support Woman. Ya. Oh boleh, boleh ya, gitu. boleh. Jadi kita MSW boleh. Iya, MSW. Jadi kita membuat para pelari itu untuk menjadi leadernya kita saat berlari. Jadi Oh, mereka iya. jadi pesernya lah. Oh. Nah, WSW ini juga awal mula buatnya itu
Karena aku sama partnerku ada namanya Julita, kita udah sering olahraga nih. Dulu kita awal mulai olahraga gimana ya? Sometimes kan banyak yang malu-malu. Mereka belum tahu cara berolahraga yang baik itu seperti apa. Ada minimum pace-nya nggak, kayak wah Anda terlalu lambat, Anda tidak diterima di sini. Ada nggak kayak gitu? Aku nggak kayak gitu dengan Julita. Aku menerima siapapun mereka yang mau belajar. Oke. Gitu. Jadi even dia belum pernah lari tapi dia mau belajar lari, itu kita terima. Kenapa? Ya karena kita senang berbagi bahwa lari itu untuk siapapun dan bisa dilakukan kapanpun dengan gender apapun. Iya, tapi emang menarik sih, maksudnya gue juga baru sadar bahwa lari itu harus ada yang dipelajari lagi gitu. Yes. Contohnya kayak cara napak aja tuh gue juga baru tahu tuh, ternyata cara napak tuh kalau lari tuh beda gitu. Yes, jadi lari itu ketika kita lari yang benar itu adalah depan duluan supaya tidak heel strike. Heel strike. Karena kalau ketika kita heel strike itu bisa terjadi injury. Injurinya itu bisa ke mana? Bisa ke bagian lutut, bisa ke bagian glutes. Jadi yang memang menopang di bagian belakang ini gitu. Iya, tapi kan maksudnya orang-orang kebanyakan mikirnya kan, lari aja ngapain belajar? Saya dari lahir juga bisa lari kata orang-orang. Kata orang-orang nih. Betul, karena ya memang iya benar ternyata sebenarnya. Tapi ada ilmunya maksudnya gitu ya. Ada. Dan banyak bahkan ilmunya. Betul, makanya kalau orang yang udah mulai mengutamakan performance, dia akan belajar lari dari nol. Nah, kenapa? Karena biasanya performance itu ditingkatkan dari form larinya seperti apa, kemudian makanan yang tepat untuk nutrisi tubuh itu seperti apa, bahkan waktu tidur pun itu juga berpengaruh. Ngaruh gitu. Ya, jangan terlalu malam, jangan begadang gitu ya biasanya. Yes, itu benar. Iya. Kan Sauran ini udah masuk tahun keempat nih sekarang ya kan. Bisa cerita nggak dulu dari awal mula bikinnya sampai sekarang bisa segede ini tuh gimana? Awal mulanya itu karena kita melihat bulan Ramadan itu jarang sekali ada event sport ya. Akhirnya kita ide gimana kalau kita buat kegiatan untuk para pelari ya. Jadi tercetuslah sahuran. Jadi sahuran ini tuh IP programnya Q-Score. Jadi Q-Score ini adalah race management kita yang dimana kita punya IP program yang unik-unik gitu. Nah sahuran inilah yang lagi lumayan common. Kebetulan baru open registrasi juga di tanggal 23 Januari kemarin. Nah sahuran ini awal mulanya itu kita hanya scale komunitas. Jadi hanya 200 peserta. Waktu itu di tahun 2023. Terus kita melihat antusiasnya sangat tinggi. Dan ini sepertinya kita bisa buat nih kalau scale-nya itu adalah event yang cukup besar. Hingga pada akhirnya di tahun 2024 kita buatlah event besar dengan nama Sahuran Jilid pertama yang cukup kita seriusin. Kemudian peserta target kita itu awalnya 2.500. Kesampean tuh? Sedikit lagi ya. Hampir. Banyak tercapai itu. Hanya 2.000. 2.000 banyak. Akhirnya kita buat lagi di tahun 2024. Ini 2024. Kemudian kita buat lagi di tahun 2025. Kita tingkatkan 2 kali lipat dari rasio dari 2.000 menjadi 4.000 peserta. Oke. Tetap di kategori 5K gitu. Ternyata di tahun 2024 ini peaknya, gongnya itu semua slot pendaftaran sold out. Jadi ada 4.000 peserta yang mengikuti sahuran di tahun 2024 atau sahuran jilid kedua. Itu di mana acaranya? Plaza Barat GBK. Oh oke. Itu banyak sekali, seru banget. Orang. Betul. Dan USP kita adalah kita menyediakan menu makan sahur dan mereka bisa konsumsi sepuasnya atau all you can eat. Jadi habis lari mereka sahur, menunya mau pilih mana aja terserah. Bebas ya. Benar. Nah di tahun 2026 ini di Fairmont tadi all you can eat-nya Pak? Enggak dong. Enggak ya? Bukan ya? Nah abis itu di tahun 2026 ini 23 Januari kemarin kita baru open registrasi. Kita buat menjadi 5.000 peserta. Oke. Kita tingkatkan 1.000 lagi. Kenapa? Karena di tahun ini berbeda. Yang dimana kita buat ada 2 kategori. Kalau sebelumnya hanya kategori 5K, dan tahun ini kita ada kategori 10K. Oke. Dan kategori 10K ini kita berlabel World Athletic. Yang dimana bisa dikatakan bahwa kategori 10K ini adalah sudah bertaraf internasional. Oke.
Nah, Saya sebenarnya belum paham sih kalau misalnya ada yang 5K, ada yang 10K, terus jalur finishnya beda atau gimana ya? Karena saya belum pernah ikut. Jalur finishnya akan sama. Oh sama. Start dan finishnya mereka akan sama. Oke. Yang membedakan adalah waktu flag off-nya. Apa Jadi itu flag off itu adalah ketika mereka start berlari. Jadi antara 10K sama 5K itu waktunya akan kita bedakan. Jadi kalau 10K itu dia biasanya akan mulai duluan, kemudian jeda 30 menit, yang 5K baru start. Oh, tapi dia nunggu di Belakang. yang 5 kilo gitu ya? Yes, betul. Oke. Jadi kita akan buat pintu masuknya juga berbeda. Oke, yang kategori 10K silakan menuju get start. Untuk yang 5K diharap menunggu di line yang memang sudah kita siapkan. Jadi ketika 10K itu start, mereka udah go lari semuanya. Nah, yang 5K pelan-pelan kita majuin menuju get start. Gitu. Oh, oke. Luar biasa sih. Pasti makin banyak yang ikut kalau menurut saya sih, karena kalau ikut lari itu bisa dapat medali juga kan? Iya, sebagai bentuk achievement. Banyak yang seneng tuh pasti. Benar, ya kan? benar. Yeah. Apalagi saat ini kita memang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Medalinya juga desainnya. Kalau secara desain sebenarnya sama, cuma memang warnanya kita buat berbeda gitu. Sejauh ini kalau misalnya orang ikut sauran, ada nggak yang meningkatkan sisi spiritualitas dari mereka gitu? Aku melihat sejauh ini ada ya, karena memang kita buat sahuran ini juga untuk mendukung sisi spiritualnya, yang dimana mereka tetap menjaga ibadah dalam berpuasanya gitu. Mereka tetap menjalankan puasa, kemudian sholatnya juga tetap dijalankan, bahkan sholat tarawihnya juga tetap dijalankan. Sahurnya pun tetap dijalankan. Makanya kita buatnya itu memang programnya namanya sahuran, dan waktunya pun adalah waktu yang dimana tidak mengganggu sisi ibadah para teman-teman pelari gitu. Makanya kita buatnya dini hari. Jadi mereka tetap bisa menjalankan ibadah puasanya, ibadah sholatnya, kemudian ibadah tarawihnya. Jadi gimana pun mereka tetap menjalankan kewajibannya selama bulan Ramadan. Oh gitu. Iya, karena kan sauran kan, berarti kan emang ada religi-religinya dikit kan, Iya, dari namanya. betul. Bahkan Iya kan? kita nantinya di saat sauran itu akan ada Ramadan Expo-nya. Nah, di Ramadan Expo-nya ini juga akan ada kajian. Jadi para pelari-pelari yang mau ambil respect kitnya ke harus Expo, ikut kajian dulu baru dikasih. Enggak juga sih, enggak juga. kita tidak mewajibkan, tapi Oke. kita memfasilitasi akan adanya kajian gitu. Jadi kalau memang, karena kan biasanya sahuran ini nggak cuma umat muslim aja ya, banyak yang non muslim juga ikut serta. Betul. Tapi kita memfasilitasi untuk para umat muslim ini, para pelari yang memang muslim, untuk tetap bisa mengumpulkan pahalanya lah. Oke. Gitu. Makanya kita buat ada kajian bersama juga. Kita undang ustadz yang lagi keren banget, lagi happening saat ini, gitu kan. Kita siapkan waktunya untuk mereka bisa ikut kajian bersama. Intinya adalah kita menggabungkan antara spiritual, lifestyle, dan juga olahraga itu untuk tetap ada di jalan yang berbarengan. Iya, keren banget sih. Yes. Jadi olahraganya dapet, spiritualitas juga terisi gitu ya. Iya, bener banget. Berarti biasanya kalau community lari ini tuh aktif di Ramadan tuh bisa jadi ajang silaturahmi juga dong bagi para pelari. Pastinya. Kadang kan maksudnya kita tidak menutup kemungkinan dan bahkan kita di Indonesia ya, dari berbagai suku agama, suku, adat, kemudian berbagai kepercayaan juga ada. Walaupun bulan Ramadan ini dilakukan oleh umat muslim, tetapi juga menjadi toleransi lah antara sesama juga. Makanya banyak juga yang memang non muslim pun ikut serta dalam kegiatan sahuran ini gitu, atau Ramadan. Jadi sebagai ajang sih sebenarnya, ajang berkumpul. Kan Ramadan mereka yang umat muslim banyak yang fokus ibadah, kayak mungkin pagi ke sore udah kerja gitu, kemudian mereka break untuk buka puasa. Setelah buka puasa yang dilakukan adalah sholat maghrib, sholat isya, abis itu tarawih. Nah abis itu istirahat kan. Nah makanya sahuran ini adalah waktu yang tepat atau ajang yang tepat, event lari yang diikuti oleh para komunitas juga gitu. Jadi ya itu benar sebagai ajang silaturahmi.
Ya, menarik sih emang. Saya juga sebenarnya baru belajar lari sih, baru dikit-dikit lah. Iya, apa yang didapatkan dari belajar lari? Yang saya bingung salah satu ini ternyata kalau pakai sepatu lari lebih kencang larinya ya. Pakai sepatu lari. Sumpah beneran tapi Iya, saya ngerasa kayak gitu. Iya. Ya udah pasti. Bener kan? Iya pasti. Iya kan? Dulu kirain lari itu Lari. model apa? Paling pakai sendal juga bisa atau sepatu biasa juga bisa. Tapi jangan salah kalau misalkan jadi kaki kita itu kan tipenya beda-beda ya. Dia tuh yang footnya biasanya agak lumayan rata, mereka akan memilih menggunakan sendal. Masa sih? Iya, karena untuk menggunakan sepatu itu bagi mereka kurang nyaman. Oh. Nanti kamu coba cari tahu deh. Iya, Tapi aku lupa ya namanya ini apa. Ini maksudnya buat lari apa buat sholat Jumat Buat tadi lari. pakai sendal? Oh, buat lari ya. Buat lari. Oh, Kalau putus dong nanti. Apanya? Ya sendalnya. Enggak sejauh Enggak ini ya? sih. Enggak, emang ada. Ada ya? Sendal khusus buat lari ada. Oh, baru tahu. Nanti Tapi gue kagetnya itu sih, pas nyobain pakai sepatu lari itu, wah enak juga larinya ya. Iya gitu. dong. Beda ya sama pakai sepatu biasa gitu loh. Berbeda karena memang kan sepatu itu dibentuknya sole-nya itu berbeda-beda. Ada buat pace-pace-nya juga ya maksudnya ya kalau kenceng pakai sepatu ini. Iya, jadi kalau di lari itu untuk training itu ada sepatu khusus. Kalau orang yang memang sudah melihat performance ya, dia biasanya melihat juga bentuk tipe-tipe sepatunya. Untuk training berbeda, untuk easy run itu berbeda, kemudian untuk long run itu berbeda. Kalau dia mau larinya pace-nya kijang gitu atau kayak cheetah gitu, udah pace 4 ke atas gitu, pace 4 ke bawah, itu udah pasti nyarinya yang karbon. Plat-plat karbon itu ya, tahu Betul. saya benar. Saya tahu pemirsa ya. Tips dong Kak, Ya. waktu yang tepat buat